Halo rekan baca semuanya, berjumpa kembali di Amos Channel dan tentu saja di Baca Buku Buatmu. Di episode terbaru di bulan Juli ini, kita akan bersama-sama membaca buku dari Chicken Soup for the Soul, Mensyukuri Nikmat. Kita akan baca bersama-sama beberapa episode ke depan dari berbagai kisah dan cerita yang ada di dalamnya. Rekan baca semuanya, kali ini saya akan bacakan untuk Anda semuanya sebuah kisah yang berjudul Lembar Anugerah. Kisah ini dituliskan ulang oleh Terry Tiffany. Melody Betty membuat sebuah quote yang bagus sekali. Rasa terima kasih membuka kunci menuju kehidupan penuh makna. Berikut kisahnya untuk kita semua. Resesi menyerang lebih dini di Florida. Sejumlah surat kabar menyebut negara bagian kami sebagai titik nol atau ground zero. Suamiku Kurt kehilangan pekerjaannya sebagai direktur di sebuah perusahaan konstruksi pada Agustus 2007. Kami menipu diri sendiri dengan meyakini bahwa dia pasti berhasil lolos pada proses PHK berikutnya. Tetapi ketika dia menelponku dan berbisik, "Aku di PHK," aku sadar bahwa impian kami telah pupus. Setahun kemudian aku nyaris tak percaya betapa besarnya perubahan yang kami alami dalam hidup ini. Kami tidak lagi memasukkan barang yang kami inginkan ke dalam kereta belanja. Aku menggunakan kupon untuk membeli kertas toilet. Pakaian baru adalah sesuatu yang kusentuh di rak pakaian diskon ketika meyakinkan diri sendiri bahwa kegiatan cuci mata bisa menjadi kegiatan menyenangkan. Padahal tidak. Menerima surat adalah hal paling menyenangkan sepanjang hari. Bersama kegiatan menonton Jeopardy pada pukul 7 pagi dan Wheel of Fortune pada jam berikutnya. Entah sampai kapan kita bisa bertahan seperti ini kalau salah seorang di antara kita tidak kunjung menghasilkan uang. Suamiku menengadahkan kepala sambil mendesah. Aku melakukan hal yang sama dalam benakku. Sudah bertahun-tahun aku tidak bekerja di luar rumah. Setelah Kurt mengirimkan ratusan surat lamaran kerja tanpa hasil, kami sepakat bahwa dia sebaiknya merintis usaha sendiri dan menerima pekerjaan apapun yang dapat ditemukannya. Aku akan mulai mengirimkan surat lamaran besok. Aku pasti bisa mendapatkan pekerjaan. Aku mencoba membesarkan hatinya, padahal aku sudah menelusuri iklan lowongan kerja yang sesuai dengan pengalamanku. Tetapi pekerjaan seperti itu sama terbatasnya dengan bidang konstruksi yang ditinggalkan Kurt. Kalau tabungan kita sudah tinggal $10.000, kita terpaksa harus mengiklankan rumah untuk dijual. Kita tidak bisa pulang kembali ke utara. Tidak ada lagi pekerjaan yang cocok untukmu di sana. Aku sudah lelah dengan percapakan begini. Setiap hari terasa berat sekali, seperti barbel di pusat kebugaran yang dulu menjadi langganan kami. Kutinggalkan ruangan itu dan kupeluk lutut sambil duduk di kursi di kamar tidur. Hidup sungguh muram, sama seperti muramnya lapisan debu di jendela kamar kami. Berapa lama lagi kami sanggup bertahan tanpa saling membenci atau membenci dunia? Kusambar telepon ketika pesawat itu berdering di sebelahku dan kujawab pada dering pertama. "Ini Kelly, bagaimana kabarmu hari ini? Kok kedengarannya seperti lagi bete?" Aku tersenyum mendengar suara sahabat lamaku dari kampung halaman kami. Tidak bosan-bosannya dia mengirim kartu untuk menyulut semangat kami yang mulai pudar. Aku terus memikirkan apa yang mungkin terjadi pada kami. Ceritakan ketakutanku, bagaimana kalau kami disita rumahnya, bagaimana kalau kami bangkrut, bagaimana kalau kami terpaksa hidup seperti tunawisma di jalanan. Tak lama kemudian, aku pun menangis terseduh-seduh seperti bayi baru lahir. Aku sudah tak tahan lagi. Kudengar dia menarik nafas panjang. "Coba lakukan ini. Ambil sehelai kertas kosong dan tempelkan di pintu kulkas. Coba tuliskan paling sedikit satu hal positif setiap hari. Tidak peduli apakah hal positif itu sesuatu yang tampaknya sepele seperti makan 3 kali. Tuliskan saja. Kau harus memusatkan pikiran pada hal yang positif sebab hal-hal yang baik masih tetap kau alami. Hanya saja kau tidak bisa melihatnya saat ini." Saat itu aku tidak mengerti bagaimana sehelai kertas bisa membantuku. Aku tahu Kurt pasti tidak akan menuliskan apapun dan semuanya hanya tergantung padaku. "Akan kucoba," aku berjanji. Keesokan harinya, kuputar-putar ballpoint di tanganku ketika berdiri di depan kulkas. Kuceritakan saran Kelly kepada Kurt dan dia hanya mengangguk. Tapi aku harus memulainya. Tidak ada tagihan hari ini.
Begitu kutulis. Ketika aku tarik tanganku, merasakan yang tidak kukenal, perasaan yang sudah lama tidak pernah lagi kurasakan, rasa syukur. Aku pun tersenyum. Keesokan harinya, kutambahkan 2 rasa syukur ke daftar itu. Kami berjalan-jalan setengah jam dan punggungku tidak terasa sakit. Ketika aku mengambil sebuah kartu ucapan dari kotak pos, kutempelkan juga kartu itu di pintu kulkas. Dalam waktu singkat, daftarku sudah menjadi 2 halaman. Tetapi aku tahu bahwa Kelly pasti punya maksud tertentu ketika di suatu hari suamiku mengingatkanku untuk menuliskan hal positif. Tempo hari, 6 bulan kemudian, aku membersihkan bagian atas kulkas dan menemukan lembaran kertas berisi daftar anugerah yang kulemparkan ke situ setelah suamiku mendapat pekerjaan sementara. Minggu lalu, dia di PHK lagi. Kubaca daftar tulisan tanganku, lalu kuambil selai kertas kosong. Aku sudah tak sabar mengisi kembali lembaran kertas itu. Luar biasa kisah ini. Hal yang negatif akan terlihat negatif, tapi ketika kita menanggapinya dengan positif dan kita menemukan sesuatu yang baik yang bisa kita tuliskan, itu akan menjadi penyemangat untuk tetap kita berjalan dengan syukur. Terima kasih sudah membaca bersama dengan saya. Sampai ketemu di episode berikutnya.